Puji nama Tuhan, Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Saya undang untuk bagi berdiri, terlebih kita mau berdoa Bapa Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagai kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan dan setiap kami Yesus. Tiba saatnya kami akan memuji-Mu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau nantikan Tuhan. Kami mau nantikan janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Janjilah jika padaku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu seturut firman bagi kemuliaan yang ku yakini, jasa seturut kasih-Nya bagi sungguh-sungguh menunjukkan lagi. Terjadi di dalamku, yang ku tahu jaga seturut firman-Nya bagi kemuliaan yang ku yakini. Seturut kasih-Nya
tahu Kau kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan yang kami yakin yang serahkan seluruh kasih-Nya. Itu yang kami yakin, yang
Saya ulang lagi berdiri. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Kasih tahu satu sama yang lain, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Amin.
bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kami. Amin. Amin. Kami mau bersuka cita lebih dalam Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sekutu percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku, dan terbitnya matahari, tak sampai terbenamnya, Tuhan Rabu pujian, pujikan nama Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku, dari terbitnya matahari, Tuhan Rabu pujian, pujikan nama. Mari coba bersama-sama katakan, puji dengan berkati, oh ku bernyanyi, haleluya, kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku, dari terbitnya matahari, tak sampai terbenamnya, Tuhan Rabu pujian, pujikan nama-Mu. Tuhan besar, ku puji dengan berkati, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku dirahmat Tuhan, aku disayang Tuhan. Sekali kata sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku dirahmat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, puji Tuhan, glory, 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 haleluya. Glory, puji Tuhan, glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 puji Tuhan. Dengan sorak-sorai bagi nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita, kami menyembah Tuhan. Suaranya inilah yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun juga, saatku
Yes, Tuhan. Hanya Tuhan yang kami punya Tuhan. Saya masuk kemana ku mau, hati yang lemah dalam orang sampai Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau selalu memberi kami yang terbaik, sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena kasih karunia-Mu kepada kami. Lalu sebentar Tuhan kami akan menerima firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar, kami juga siap melakukan firman-Mu. Seluruh jemaat Tuhan yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi dong. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ini pertama kali saya di tempat ini. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Susana Yeni Setiawati, Bapak Ibu Saudara boleh panggil saya Yeni. Kami berasal dari Tarik, Sidoarjo paling barat. Kami lebih dekat dengan Mojokerto daripada Sidoarjo, ya begitu. Dan saya mengembalakan di GAIS atau GAIS Tarik. Perkenalan saya, Bapak Ibu mau ke Tarik silakan, karena Tarik itu menarik sekali. Ibu Pendeta Evi juga, Ibu Esther sudah pernah di sana, juga Mbak Lia. Puji Tuhan kalau pada saat hari ini saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan juga melalui hambanya Ibu Pendeta Evi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya diberi judul hasil ketekunan. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu, puji Tuhan, hasil ketekunan. Saya sampai begini, Tuhan terima kasih. Ketekunan ini sepertinya susah untuk dilakukan. Apalagi tekun. Tekun itu bahasa lainnya apa, saudara? Rajin, ulet, sungguh-sungguh, komitmen. Kalau anak sekolah mungkin tekun dalam hal belajar. Supaya apa? Supaya dia menjadi pintar. Kita pun tekun dalam hal bekerja. Tekun dalam hal apapun, kebaikan-kebaikan. Oh, saya melihat ini dikasih hasil dari ketekunan. Di dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat, waktu jemaat itu menghadapi masalah, menghadapi himpitan, menghadapi kesengsaraan. Paulus mengatakan, kamu memerlukan ketekunan. Tekun tentang apa saat ini Bapak Ibu? Kita boleh tekun dengan doa-doa kita. Tekun melakukan firman Tuhan. Tekun dalam hal kita merenung
siang dan malam. Tekun kita mencari Tuhan, tekun dalam hal beribadah. Tekun itu kata lain ya, kalau boleh saya katakan itu sabar. Sabar dalam hal apa? Dalam hal segala. Waktu kita menghadapi masalah, teruslah bersabar. Apakah saya nggak pernah menghadapi masalah? Waktu pertama kali saya kenal dengan suami saya ini Pak Arif, walaupun satu gereja, juga teman kaum muda, Cinlok. Saya mengenal itu pun nggak lancar. Ada yang bilang ojo karo Yeni ku manja, Yeni ku gak iso masak, Yeni ku bla 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 bla. Ngomong dia saya, ono sih ngomong begini. Saya cuma gampang saudara. Kalau kamu mau terus monggo, kalau kamu mau cari yang lain, ya monggo. Aku ya tak golek mana. Bener nggak saudara? Iya. Kalau memang jodohnya Tuhan, ya pasti deh dijodohkan sama Tuhan. Terus begitu. Setelah itu saya nggak ada 1 tahun mertua ya ini datang ke rumah. Kebetulan bapak ibu saya seorang gembala di GAIS. Setelah itu datang diminta, boleh nggak Pak anaknya begini. Oke boleh. Bapak saya bilang sudah kalau gitu secepatnya aja langsung dinikahkan. Ada lagi omongan, kenapa sih kok menikah cepat? Karena Yeni itu sudah hamil. Wow, masalah saudara, masalah enggak? Tapi saya tetap sabar. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Sabar terus. Setelah menikah, ada 5-6 bulan gak hamil. Ada lagi omongan, ternyata Yeni ku mandul. Aduh Tuhan, saya sini ono maneh. Tetap sabar saya. Sabar, saya bilang sama bapak, sama ibu saya. Kok ini sih? Ya gak apa-apa. Lah awakmu hamil apa enggak? Enggak lah ini ya wis bapakmu. Bodoh amat orang mau ngomong apa. Saya gimana Bu ngomong jarine aku mandul. Ya wis gak apa-apa. Ngomongnya sama Tuhan minta. Doalah saya sama Tuhan. Tuhan kalau Ibu Hana, Tuhan berdoa langsung dikasih anak Tuhan, walaupun cobaan-cobaan dia dihina sama Penina, begini Tuhan. Kalau Ibu Hana Tuhan jawab, aku harus jawaban Tuhan doa saya. Kalau nanti anak saya cowok tak kasih nama sama Tuhan kayak anaknya Ibu Hana, Samuel. Samuel Yeri. Tadi sebenarnya mau tak ajak semua. Tapi agak sakit dia pulang sekolah 4:30. Bu badanku gak enak. Wis sebelum berangkat ngeri dulu saja, tak ngeri dulu. Tapi Tuhan saudara baik. Saya minta 1 Samuel. Lah kok 2 tahun Yeskiel lahir, 2 tahun lagi Yefta lahir, jadi cowok 3. Jadi saya ini gak mandul, ya kan? Soalnya apa? Sabar. Jangan bales orang ngomong apa, jangan bales. Ya. Masih orang ngomong hina kita, hinaan, fitnahan terus sampai sekarang nih, yes. Tapi saya nggak mau bales. Saya cuma saya bilang Tuhan, saya sudah nggak punya bapak saudara. Karena bulan Juni kemarin bapak saya dipanggil Tuhan. Belum 1 bulan ibu saya juga dipanggil Tuhan. Juli dipanggil Tuhan. Pas 13 September hari ulang tahun pernikahan kami, mertua laki-laki dipanggil Tuhan. November kemarin mertua perempuan dipanggil Tuhan. Januari kemarin tanggal 3 adiknya suami dipanggil Tuhan. Jadi selama kurun waktu 1 tahun itu ya sudah 5 orang dipanggil Tuhan. Banyak orang bilang sabar ya, sabar, tetap semangat.
gembala di GAIS juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Waktu pertama kali menginjakkan kaki kami dari Jember, saya juga lahir di Jember, kakak saya di Jember, cuma adik saya nomor 3 lahirnya di Paris. Ya. Itu waktu menginjakkan kaki ditarik, ya, bukan didorong ya, terkenal ya tarik dorong. Jadi kalau Bapak Ibu ke Indomaret atau ke Alfa ada tarik, loh berarti ini desa tarik. Jangan terlalu dorong terus ya. Itu bapak saya begini, aduh belum ada listrik, gerejanya tuh kecil saudara, terus rumah pastori itu juga waduh, terus dari tanah lihat tuh, dari tanah ini ya. Nah, kalau hujan-hujan ini kayak di sawah, padahal itu di rumah, licin batok. Tapi ibu saya bilang aku nggak mau. Aku wis jadi pegawai negeri, saya bukan guru. Saya wis jadi pegawai negeri di Jember, di SMP 1 Jember. Aku mau naik pindah nang tarik koyok ini. Ya. Akhirnya ibu saya malam hari ibu saya bermimpi. Mimpinya pasti dari Tuhan. Ada padi ya, padi yang baru dipanen itu masih ada tangkainya, itu hanyut. Bahasa Jepangnya kentir. Kentir, terus dengan begini, tolong. Nah, dari situ ibu saya langsung bangun. Tuhan ya wes aku mau Tuhan. Akhirnya ibu saya ngurus semua mutasi apa itu. Kebetulan kalau memang kita pasrah sama Tuhan, ibu saya menyerah sama Tuhan. Ditaruhlah di SMP 1, ya SMP 1 tarik waktu itu. Di situ mulai masalah demi masalah terjadi. Banyak orang sakit disembuhkan. Waktu itu hanya janda-janda yang datang itu. Orang sudah sepuh-sepuh pakai sewek-sewek gitu. Itu hanya 4-5 orang aja yang dilayani bapak saya. Tapi waktu itu ibu janda ini bilang, Pak Pendeta, ada yang sakit, diparani sama bapak, mau tak doakan, didoakan sembuh, besoknya ikut ibadah. Sampai terus penuh akhirnya gereja mengalami penuaian luar biasa. Tetapi di situ iblis nggak senang saudara. Banyak goncangan. Ya. Akhirnya sebagian jemaat sudah keluar untuk mendirikan gereja sendiri. Setelah itu penuh lagi. Sampai akhirnya yang kemarin 3-4 tahun kemarin habis saudara. Dari 120 lebih jemaat habis. Bapak saya dihakimi. Bapak saya walaupun dia dengan tersenyum dia bilang, aku legowo, aku gak apa-apa, walaupun cuma 1 jemaat aja tetap tak layani. Walaupun saya tahu dia nangis dalam hati. Saya tahunya apa waktu itu dia dihakimi sampai salah apa begini itu jemaat saudara. Jemaat bapak duduk gini saudara. Lalu bapak saya cuma bilang, saya seorang gembala, saya pendeta, dan saya tahu isi Alkitab. Saya tahu apa itu sumpah. Orang Kristen gak boleh bersumpah, tapi saya di depan panjenengan semua saya bersumpah. Saya gak pernah bilang kalau saya nanti meninggal, gereja ini tak kasihkan Yeni yang meneruskan pelayanan Yeni. Saya gak pernah ngomong seperti itu. Karena ada fitnah Bapak Ibu. Akhirnya yang datang minggu, yang datang hanya berdelapan. Seperti Bapak Nuh, 8 orang selamat. Bapak, ibu, adik saya, dan kami berlima. 8 orang. Gereja sakmono gede ini cuman berdelapan. Bapak saya terus sabar. Saya yang WL, semangat loh. Cuman berdelapan. Suami saya main gitar, ya. Khotbah juga bapak saya. Jadi khotbahi bojone, anak, mantu, cucunya. Kita hanya berdoa Tuhan. Saya nangis, saya bilang sama bapak sama ibu
hitam Tuhan. Kenapa kok terus saya terus dijadikan kambing hitam? Aku terus disalah-salah. Kenapa Pak? Yang jawab ibu saya, karena Tuhan mau proses kamu, perbesar kapasitasmu. Saya nangis waktu saya pulang karena saya nggak satu rumah sama orang tua. Saya pulang ke rumah saya waktu sore hari, saya berlima. Saya nggak dapat persekutuan di rumah. Saya nangis senangis-nangisnya di ruang tamu itu. Saya minta ampun sama Tuhan. Walaupun saya nggak ngerti Tuhan salah saya apa, tapi tetap saya minta ampun Tuhan kalau saya salah di hadapan Engkau. Saya difitnah saudara, aduh rasanya kuping ini. Kalau Bapak Ibu saudara difitnah, fitnahnya tahu, langsung dengar atau langsung ada rekaman di HP, Bapak Ibu tambah dingin hatinya, kok panas hatinya, jujur panas. Pengen apa saudara? Pengen nempel, pengen nonjok, atau pengen tak kuarani orang itu terapuin. Iya saudara, kalau orang nggak bertobat gitu, karena kita sudah orang-orang bertobat, kita sudah penuh dengan kasih, benar nggak? Jadi saya bilang, Tuhan, gitu ya, nangis saya di hadapan Tuhan. Waktu saya merem saudara, Tuhan kasih penglihatan itu. Aku punya rencana yang besar. Tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa. Waktu saya melihat tulisannya nggak ada. Waktu saya merem tulisan itu ada lagi. Langsung saya bilang, Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Akhirnya Tuhan itu baik. Waktu bulan Juni Bapak dipanggil Tuhan, Juli sebelum belum 1 bulan Ibu juga dipanggil Tuhan. Sinode bilang saya suruh ke depan sebelum pemberangkatan ke pemakaman. Sinode bilang, kamu tak habiskan, tongkat estafet bapakmu ini ada di tangan. Akhirnya saya menumpahkan diri guys. Sekarang Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Kurang lebih kalau datang semua 35 orang. Amin. Tuhan itu baik. Walaupun sampai sekarang ini pun banyak sekali tantangan yang saya hadapi, tapi saya punya Tuhan. Saya tekun terus berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin masalah saya, masalah panjenengan nggak sama, tapi teruslah bersabar, teruslah tekun dalam iman, dalam pengharapan kepada Tuhan. Kalau saat ini PD Philadelphia memberikan tema apa tadi? Hasil ketekunan. Hasilnya apa kalau Bapak Ibu tekun dalam Tuhan? Akan melihat janji-janji Allah. Bapak Ayub, waktu saya mendapat masalah demi masalah, waktu saya baca Ayub, saudara, kalau mungkin saya di posisinya Bapak Ayub itu mungkin gak ada yang mampu. Bapak Ayub kalau saya lihat, saya hitung ya berapa hartanya melalui ternak-ternaknya itu, tak hitung seumpamanya per ekornya sekian, tak kalikan sekian. Orang yang gabut kan gitu ya saudara. Oh lembu sapi ini seumpama harganya segini kali segini. Ternyata miliaran. Habis ludes jeres. Anaknya 10 habis jeres. Bisa tertawa kira-kira? Kalau mungkin pemuda-pemudi ini mungkin mau putus gitu. Aduh, sebagis hatiku. Ya bener enggak? Loh iya loh. Kamu sih tak sayang. Kamu kalau lagi sayang-sayangnya ditinggal. Rasanya panas hati saya. 1 jam setelah pemakaman ibu saya dihakimi di gereja saya sendiri. Waktu itu saudara,
saya tuh kayak ditinju malor gitu, semua yang minta ampun. Panas hati ini, tapi saya bilang Tuhan tolong kuasai hati saya, karuniakan kepada hamba-Mu ini karunia roh air-Mu, supaya hatiku tetap dingin. Bener saudara, panasnya minta ampun rasanya hati ini kedagingan ini ya seono saudara ya. Tapi setelah saya duduk diam dan saya cuma senyum tok, walaupun hati rasanya nangis saudara. Saya senyum aja. Terus saya bilang, ya aku minta maaf ya, saya minta maaf. Walaupun mereka yang menghakimi saya, mereka gak minta maaf atau bilang, oke, sama-sama ya, saya juga minta maaf. Enggak, berarti yang salah saya. Dan saya bilang, oke, saya minta maaf, saya akan perbaiki, saya akan lebih baik lagi ya. Terus dia bilang, bisa lebih baik atau lebih jelek? Terus saya bilang, saya tanya, ada jemaat saya bilang, Bu, selama ini aku jelek sih kan bisa Bu, jujur atau Bu? Enggak, sebenarnya yang jelek ya itu. Orang kalau suka jelek-jelek orang lain, orang kalau suka memfitnah orang lain, orang yang suka ngomongin jelek-jelek orang lain itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Bener nggak? Bener. Berarti dia nggak mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kasih itu menutupi segalanya. Kalau saya tahu kejelekannya Mbak Lia sama Lia, masa saya tak omong nih Mbak Lia itu ternyata Mbak Lia kok Yuci nemenin, berarti saya nggak punya kasih. Walaupun saya sering kali dipancing-pancing, kenal kita, loh itu kayak gimana orangnya. Di sekolahan pun juga, kebetulan saya juga bekerja di salah satu SMP di Panogondo. Waktu PPDB itu saya dijadikan sekretaris untuk PPDB. Ada satu bapak ini yang nggak senang dengan orang Kristen. Dia nggak senang, terus dia bilang, ngapain kok ini sih tidak ada sekretaris? Marah-marah di ruang BK, mejanya dikeprak-keprak. Ini nggak ada keprak, ada pecah, zuri-zuri. Keprak-keprak. Terus ada namanya Bu Christine, lari. Bu Yeni. Itu loh bapak itu loh Bu, begini. Oh bapak saya ada Bu di sana, kesana Bu. Terus aku ngono, yo Senin ono. Nanti dinone Rebo, masa di Senin saya gitu. Terus kamu Bu kesana. Saya langsung pikir, nek aku kesana, iku bensin. Nek tak soi bensin atau tak kasih api tambah membara. Tambah panas kopong, sekolahnya kopong gitu. Akhirnya saya bilang, enggak, biarkan dia bisa karep-karep mau marah, mau apa. Kalau seumpama itu suruh bilang ke kepala sekolah, suruh ganti sekretarisnya ojo saya, ganti yang lain. Karena PPDB itu Bapak Ibu itu dapat HR-nya itu banyak. Hari ketua, bendahara, langsung sekretaris. Kalau anggotanya itu sekitar 700-800. Nah kalau sekretarisnya kan 1 juta lebih tuh. Itu yang royokan saudara, duit saya perlu royokan. Tapi saya semua ya. Aku gak mau ya gak apa-apa. Tapi kepala sekolahnya bilang, lo ini wajib tetap mau jedok. Nah, jadi Bapak Ibu sabar. Jangan ada orang marah, Bapak Ibu ikut marah. Ya. Banyak suami saya kalau tak marahin, dia ikut marah, tapi tak seneng saudara. Belum semangat lah gitu ya. Kalau apa, apalagi kalau marahin anak-anaknya, terus saya ikut marah. Kan berlaku nyeneni anak-anakmu itu. Terus biar namanya juga saudara, karena ada 3 ya. Satu begini ya. Mas, mau cari Mas, pikir HP-ku kan gitu. Si bapak itu, terus 3 ya, ditambahin mana? Sudah jadi 4. Saya bilang, kamu sih, aku
sekolahan itu ada kurang lebih 1.200 anak. Ya apa rame ini saudara? Suaranya. Terus kalau sepi-sepi nih pulang ke rumah tak ada 4 orang ini rame, kan ya. Jadi saya bilang setengah aneh, pusing saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tekun. Apa masalah Bapak Ibu? Tekunlah berdoa. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu belum dijawab doanya, terus tekun dan tekun terus. Maksudnya Tuhan itu enggak jawab doa kita, pasti jawab. Tuhan menjawab doa kita tidak dengan terlalu cepat, tidak terlambat, tapi di waktu yang tepat. Amin. Yuk terus tekun dalam doa, tekun berpuasa, tekun baca firman Tuhan, tekun dalam kesalehan seperti Bapak Ayub, tekun dalam hal mencari Tuhan, tekun beribadah seperti saat ini. Kalau saat ini setiap hari Jumat ya, tekunlah datang. Di Gais itu orangnya sepuh-sepuh Bapak Ibu. Sepuh itu sudah di atas 50 tahun umurnya, tapi mereka setia. Tapi mereka nggak bisa berangkat sendiri, harus diantar jemput. Ya. Jadi antar jemput mereka. Ya. Dan mereka itu rindu Selasa ada doa syafaat, Kamis ada KTP, Jumat, Sabtu. Ya. Mereka pengen memang ada persekutuan. Ya. Orangnya sudah sepuh-sepuh, tapi saya bangga. Ya. Bangganya apa? Masih dipercaya sama Tuhan. Jadilah saksi dimanapun Bapak Ibu berada. Ya. Amin. Suami saya memenangkan 1 jiwa. Waktu itu ibu mertua sakit, dan ada salah satu pasien juga sakit, dan yang nunggu itu bukan apa-apanya, bukan saudaranya atau apa. Dia hanya orang suruhan yang dibayar setiap hari. Tapi dalam 1 hari itu kadang-kadang dikasih 20.000, kadang dikasih cuma 30, dan sekalinya makan 15-20. Saat minumnya saat rokoknya. Nah, akhirnya dia waktu malam itu orangnya nggak datang, kelaparan dia. Nah, suami saya tahu, kok mas, iya kok tak dengerin ini motor duit aku wis iku, hanya wis makan, diajak makan. Waktu saya pulang, Pak, buat beli es, kasih. Pak, akhirnya dia ternyata orang Kristen itu baik, mas. Aku sesuk tak melu opo ana gereja. Dari situ Bapak Ibu, kebaikan kita. Jangan kita itu mengeksklusifkan diri. Duduk level. Saya bahasanya kok gak sefrekuensi apa dia. Terus niku lah bahasanya ngomong itu. Ya. Terus gak sak level. gak level. Ya. Apalagi orangnya itu memang gak pernah ganti bajunya, gimana Pak? Ganti, dia gak pernah ada yang ganti. Pasiennya itu ditunggu terus, mandinya ya di rumah sakit, tidur di rumah sakit, akhirnya dia nggak punya rumah. Dia mantan napi, narkoba. Kebetulan rumahnya mertua itu nggak ada yang nempati, kosong. Sudah sampai di sini ya, sampai tinggal di sini. Jadi nanti kalau minggu dikasih sepeda ontel, kalau minggu langsung ke sana. Oh ya, setia Bapak Ibu. Masih hujan dia datang. Sepeda ontel, bajunya 2, satunya ditaruh kresek. Dia tekun beribadah, doa syafaat dia ikut. Diajak Pak Ari kemana, yus ikut. Jadilah orang-orang yang bisa dicontoh, diteladani, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di sekolah mungkin. Walaupun tekanan itu banyak sekali. Kesabaran itu seperti kalau kita terperosok di sumur, sudah terperosok di sawati misalnya, dilempar batu, mungkin kena di kepala lorong, kena di tangan lorong, kena di hati, itu sakitnya tuh di sini, di hati, sakit saudara. Tapi batu yang dilemparkan ke kita itu bisa menjadikan kita bisa naik ke atas. Terus dilempar batu, terus batu itu tambah banyak.
buat kita pijakan tambah bisa naik ke atas. Walaupun banyak omongan yang membuat saya marah, membuat saya rasanya tuh pengen bales, tapi saya bilang Tuhan, ini buat saya tuh lebih dewasa. Untuk mungkin masalah ini Tuhan izinkan untuk saya boleh menerima mukjizat Tuhan. Lalu Bapak Ibu saat ini menghadapi masalah pencobaan apapun itu, seberat apapun itu, jangan pernah kendor untuk melayani Tuhan. Teruslah tekun, pakai lutut kita ini, pakai lutut kita untuk berdoa, Tuhan tolong. Waktu bapak saya dioperasi karena diabetes, Bapak Ibu, pertama itu jari-jari kaki naik ke atas, umurnya 76 tahun sampai di atas lutut ini. Kalau bapak saya merasa nyeri hebat, bapak saya bilang, darah Yesus ampuni saya Tuhan. Kadang ada kakinya nggak cantik, moro kesandung, cekrek. Darah Yesus. Saya heran dulu, kewan kecil, jangkrik. Jangkrik lo gak apa-apa sebenarnya. Itu jangkrik. Ya si jine aduh, masih bawa omongannya cerot. Kadang-kadang kalau anak muda itu biasanya ya cerot. Wah, apa itu sebenarnya? Ngomongnya yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi waktu saya melihat bapak saya seperti itu, saya bilang, terus aku harus bagaimana Pak? Ya wis gak apa-apa, kamu jadi wakil bapak, teruskan. Waktu minggu Pak, besok sing khotbah siapa? Aku aja sing khotbah. Bapak iso nang gereja pakai kursi roda, terus ya wis pakai celana dibantu suami. Ke gereja, kakinya sudah putus. Terus habis itu, besok siapa yang khotbah Pak? Aku aja. Walaupun dia sudah lemah sekali Bapak Ibu, lemah. Itu detik-detik 1-2 minggu sebelum bapak saya dipanggil Tuhan, aku khotbah tapi di kamar. Jadi jemaat suruh masuk ke kamar. Jadi khotbahnya di kamar sambil bapak saya posisi agak tidur, agak duduk gini ya. Masih mau khotbah, masih mau melayani Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu ingin menerima janji-janji Tuhan, mau menerima mukjizat Tuhan, yuk tekun dalam hal pelayanan apapun. Bersih-bersih gereja ini pun juga pelayanan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan itu pun pelayanan. Apapun yang terjadi dalam hidup, biarpun anjing menggonggong apapun, tetap aja kita memandang kepada Tuhan. Gak usah bales, walaupun kita bisa membalas, tapi jangan sampai balas, karena pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Coba satu ayat aja saudara, bagaimana tekun itu terbentuk. Tekun terbentuk dari Roma 5 ayat 3-4. Ini pasti semua sudah tahu ya. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah ini saudara, ketekunan terbentuk dari kesengsaraan. Kalau hidup kita saat ini, aku kok soros ya Tuhan, bisnisku kacau, mungkin rumah tanggaku, mungkin anak-anakku gak setia, mungkin istriku, mungkin suamiku. Malam hari berdoa, sebut namanya, sebut nama anak-anak kita. Atau mungkin kita masuk ke kamarnya, kita tumpang tangan ya. Kita doakan anak-anak kita, supaya anak kita boleh takut dan hormat kepada Tuhan di
dimanapun berada. Tekun dan tekun. Kesetiaan, cinta kita kepada Tuhan terus kita pupuk. Sampai Tuhan panggil kita tetap didapati iman percaya kepada Tuhan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya pengen memuji ku tetap cinta, ku tetap cinta. Cinta